Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masaputra dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya sedikit menjelaskan secara singkat pada video ini tentang sejarah ekonomi pada masa Orde Baru. Yang seperti kita ketahui, Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Saya mulai dari pada pertengahan tahun 1960-an. Kondisi ekonomi di Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian di Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, yaitu presiden pertama Indonesia. Masalah-masalah ekonomi tidak akan menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di area politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara barat. Dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan, dan defisit spending melalui pencetakan uang yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali. Namun setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 60-an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan menuju kepada arah radikal. Setelah Soeharto mengambil alih perekonomian, pembangunan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenal dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditunjuk untuk konteks-konteks ekonomi spesifik. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973. Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Soeharto adalah pembangunan ekonomi. Langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 60-an memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengadakan sekelompok teknokrat ekonomi, sebagian besar dididik Amerika Serikat, untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir tahun 60-an, stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 67 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 68. Kedua undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi cepat dan intervensi pemerintahan yang makin kuat. 1974 sampai 1982. Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 50% sangat dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan dari 2 oil boom yang menjadi tahun 70-an. Oil boom yang pertama terjadi di tahun 1973 sampai 1974 ketika Organisasi of Petroleum Exporting Countries atau OPEC yang anggotanya termasuk Indonesia memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Oil boom keduanya terjadi pada tahun 78 hingga 79 ketika revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Tidak. Pada awal Orde Baru, program ekonomi pemerintahan lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi yang berlebihan, penyelamatan keuangan negara, dan pengaman kebutuhan pokok rakyat.
Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintahan menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dengan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Tidak sungguh. Yang pertama yaitu program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitas ekonomi pada awal tahun 66. Tingkat inflasi mencapai 650% pada waktu itu. Maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilitas yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650 berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 67 dan 80% pada tahun 68. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969. Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Dalam program jangka panjang ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan yang pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut PELITA. PELITA 1 April 1969 sampai 1 Maret 1970. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang dan perbaikan prasarannya, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Yang terutama bagi para buruh dan petani yang pada waktu itu mengalami gejolak terhadap kebutuhan pangan mereka. Pelaksanaan PELITA telah membuahkan hasil yang cukup baik dan berdampak positif bagi para rakyat Indonesia pada saat itu. Di mana pada Orde Baru ini ekonomi mencapai puncaknya hingga akhir Orde Baru, hingga pertengahan Orde Baru. Jadi secara disimpulkan Orde Baru ini memiliki kekuatan ekonomi yang sangat hebat lah. Jadi mengapa orang zaman dulu itu ada suatu kata piye penak zamanku toh, itu adalah sebuah kata yang menandakan bahwa zaman Soekarno itu sangat kuat dari segi ekonomi. Menurut pengalaman saya, sepengetahuan saya, orang zaman dulu itu ketika mereka membeli rumah dan juga sawah itu tidak tidak terbebani dalam artian mereka itu memiliki cukup harta untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Ya seperti pangan dan juga tempat tinggal itu mereka relatif memiliki secara pribadi. Jadi dalam segi ekonomi memang zaman Soeharto ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan ekonomi pada waktu itu sangat kuat dalam pemerintahan Orde Baru. Jadi mungkin semasa pemimpinan Soeharto, dari segi ekonomi Indonesia mungkin menduduki sebagai dunia dengan ekonomi yang paling kuat pada waktu itu, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Soeharto dan juga sistem-sistem yang mereka ciptakan itu membuat ekonomi pada waktu itu sangat melejit. Namun memasuki tahap-tahap akhir dari Orde Baru, memang kondisi ekonomi semakin memburuk, sampai berakhirnya masa jabatan Soeharto. Jeda. Ayo. Jadi kebijakan ekonomi
Pada Orde Baru itu berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kebijakan yang memang adapun ada beberapa kebijakan yang sudah saya jelaskan tadi, namun tidak secara menyeluruh. Kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama yaitu pelaksanaan pemilu 1971 yang sudah diatur melalui MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Yang nomor 2 yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik ini menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yaitu P3, Partai Demokrasi Indonesia, dan golongan rakyat atau Golkar. Dan yang ketiga yaitu duifungsi ABRI adalah peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik pada masa Orde Baru. Sebagai kekuatan sosial dan politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Dan nomor 4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Sedangkan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar pada tanggal 7 Agustus 65, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan bangsa Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini mendorong mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 19 September 1966. Dan pada saat itu Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang nomor 2 yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik itu dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang nomor 3 itu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dan dalam misi perdamaian. Nomor 3. Ikut berperan dalam KTT atau non-blok. Nomor 4. Berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru itu memiliki tatanan ekonomi yang sangat baik dalam masyarakat juga dan dalam pemerintahan juga. Jadi pada Orde Baru ini yang intinya dari segi politik dan juga ekonomi pada saat itu memang kuat. Namun mungkin dari rakyat sendiri
dari kebijakan itu ada yang dari rakyat yang tidak suka kan kebijakan-kebijakan itu. Seperti yang jelas sepengetahuan saya, memang ekonomi pada Orde Baru itu sangat kuat. Namun ketika mereka tidak patuh atau menentang dari kebijakan Soeharto, mereka langsung hilang. Yang dalam artian mereka langsung dilenyapkan dari bumi gitu loh. Jadi dalam Orde Baru ini kebijakan yang keluar dari Soeharto itu harus dituruti oleh rakyat sebagai ganti dari kekuatan ekonomi pada waktu itu. Tidak,